Jangan berharap sama orang. Saya pengalaman dari selama mengiring Tuhan, berkat datang dari tempat yang tidak terduga. Blessing seringkali datang in disguise katanya. Saudara, saya pernah cerita, salah satu orang yang bikin berkat luar biasa yang menjadi pengaruh juga adalah bekas murid. Karena saya dulu backgroundnya guru. Saya guru di sebuah sekolah swasta di Surabaya, di daerah Manyar. Saya guru koordinator bahasa Inggris. Ada satu murid saya yang begitu nakal. Saking nakalnya, semua orang tua sampai demo minta supaya dia dikeluarkan. Kalau dia tidak dikeluarkan, mereka akan keluarkan anaknya. Akhirnya pihak sekolah kasihan, enggak mau keluarkan anak ini, tapi juga enggak mau murid yang lain keluar. Untuk pertama kali saya baru tahu ada sebuah sekolah yang membuat kelas khusus. Jadi kalau ada kelas 1A, B, C sampai D, dia dibikinkan 1E. Isinya dia seorang. Yang lain 25, 24, 30, dia satu. Nomor induknya satu. Cuman satu dan satu-satunya. Gimana ndak? Sebetulnya nakalnya, menurut saya nakalnya ya nakal remaja sih ya. Saya lagi ngajar bahasa Inggris. Dia selalu nyeletuk yang bikin heboh sehingga semua tuh ndak belajar. Gara-gara dia. Saya bilang satu kali kita belajar tentang terminologi, istilah kata-kata dari dunia fashion. Saya bilang, ayo kosakata vocabulary about clothes yang kalian tahu. Pertama genah saudara, murid menjawab, dress, shirt. Tiba-tiba anak ini nyeletuk, sempak. Sempak mem. Sak kelas, wong saudara aja ketawa. Sak kelas langsung, sempak, rame. Langsung yang lain nyaut, BH. Mulai CD, sing lain panty liner, terus mulai muncul softtek. Lah Anda bayangkan ini pelajaran gak karu-karuan semua jadi rusak. Saya marah, saya emosi, saya gebrak meja, diam, quiet, brak, emosi, kurang ajar nih ngelawan semua. Bukannya diem, ini anak bilang, Miss jangan marah nanti cepet tua. Tuh loh mulai kelihatan tuh kerut-kerutnya. Kurang ajar banget ini anak. Saya sampai saking emosinya sampai kurang ajar ini. Gue harus apa ini? Mau tampar gak boleh nanti gue yang kena tuntut. Akhirnya saya panas, saya keluar. Terus ini anak bilang, loh Miss keluar. Miss jangan ngambek Miss. Miss jangan ngambek, ayo balik Miss. Masuk Miss. Gak kurang ajar tempat tuh. Saya langsung mikir gini. Anak ini tak apakan ya enaknya. Pikiran saya mikir, Tuhan tiba-tiba berbicara. Tuhan bilang begini, kamu tahu enggak ada anak nakal? Saya kaget. Hah? Ada itu nakal. Tuhan jawab gini, enggak ada anak nakal. Yang ada orang tua nakal. Hah? Maksudnya gimana? Anak nakal karena meresponi orang tua. Anak itu diciptakan sebagai objek yang meresponi, mereka datang dengan sense meresponi orang tua. Tuhan bilang, kenapa dia seperti itu? Karena orang tua. Mulai muncul rasa belas kasihan. Akhirnya emosi saya reda. Setelah selesai, saya masuk. Si anak ini lagi godai lagi. Sudah enggak ngambek Miss? Saya jawab, enggak. Ayo kita lanjutkan. Oke, apa lagi? Selain softtek, saya bilang gitu. Ayo keluarkan semua. Mereka keluarkan merek-merek pembalut. Oke, that's good. Go on, good. More. Saya benar-benar seperti itu Bapak Ibu. Ini guru edan saudara. Setelah selesai kelas, saya datang ini anak. Kita makan ya di kantin ya. Saya, iya kamu. Dia bingung, dia pikir saya mau dihajar kali di kantin. Ayo makan bareng, saya ajak makan Bapak Ibu.
Waktu ngajak makan, ngobrol, kamu tinggal di mana? Kamu suka apa? Hobimu apa? Ngobrol kayak temen. Akhirnya dari ngobrol itu tercetuslah ide, nonton yuk. Nanti Sabtu kita nonton yuk. Sama siapa, Miss? Ya kamu sama Miss lah, kalau teman-teman mau ikut ya ayo nonton. Saudara, sejak hari itu saya sama murid saya sering nonton. Murid yang ngomong sempak ini. Saya panggil, sempak. Ayo nonton. Enggak butuh lama. Cuman 1 bulan hubungan terbangun. Suatu hari saya mengajar. Ketika saya mengajar, murid-murid rame. Lalu si sempak berkata begini. Dia bilang begini, diam, Miss lagi bicara, quiet. Dengarkan Miss. Waduh, jadi bodyguard. Yang tadi bilang sempak sudah enggak berani. Kalau dia enggak ngerti dia diem aja, saudara. Kami tidak pernah tahu bahwa hubungan kami berkembang dari guru murid menjadi teman. Walaupun beda usia. Setelah itu saya menikah, saya punya anak, kami mulai terpisah. Beberapa tahun kemudian, persis ketika saya lagi bergumul untuk beli rumah yang saya tempatin sekarang di Citraland. Saudara, waktu beli rumah itu Tuhan bilang beli rumah ini. Tuhan, aku gak punya duit. Rumah itu harganya 500 juta pada tahun itu. Saudara, uang 10% pun gak punya duit. Terus kemudian Tuhan bilang transaksi. Kapan Tuhan tanggalnya? Transaksi bulan ini. Saya ambil tanggal paling akhir karena tidak ada duit. Saudara, persis hampir mendekati deadline untuk transaksi. Mimpi apa tiba-tiba si sempak telepon saya. Saya sudah kehilangan kontak lama sama si sempak, dia tiba-tiba telepon. Dia bilang gini, Miss ini kemana aku cari gak ketemu. Loh, kamu sekarang di mana? Kamu sekolah di mana? Aku gak sekolah Miss, males. Dalam hati dari dulu. Sudah kelihatan bibitnya. Lah terus kamu gak sekolah ngapain? Aku kerja Miss. Kerja apa? Kamu bisa kerja? Bisa. Dia ceritakan kerjaannya. Dan aku berhasil Miss. Oh puji Tuhan yo, puji Tuhan. Miss, aku boleh minta nomor rekening enggak? Buat apa? Aku mau kasih berkat, aku tuh merasa berterima kasih karena dulu Miss yang paling menerima aku, yang lain gak ada yang nerima, guru semua nolak aku, teman-teman gak ada yang mau aku, cuman Miss seorang yang mau terima aku. Miss aku merasa berhutang, aku pengen kasih berkat. Enggak usah nyo, ayolah Miss, wah pokoknya sampai ngotot, akhirnya saya kasih nomor rekening. Saya gak berharap pekerjaan apa yang dikerjakan oleh sempak yang saya harapkan. Kalaupun dia mau kasih, berapa yang mau dikasih sama sempak? Mau dari dulu sudah terlihat nggak pinter. Dari dulu sudah lihat kurang smart. Terus dia bilang pekerjaannya berhasil, kan menurut dia. Belum tentu menurut kita kan. Ya menurut dia berhasil, standarnya sempak kok, ya kan. Setelah dikasih nomor rekening, dia telepon, Miss saya sudah transfer. Oh ya makasih ya nyo. Cek ya Miss, oke. Telepon lagi, Miss sudah cek? Belum sempat. Telepon lagi, Miss sudah cek? Dua hari ini ngasih piro sih kok suruh ngecek terus. Kenapa saya enggak cek? Jujur Bapak Ibu. Anda tahu alasannya? Halah, paling sempak kasih berapa. Jadi gak perlu dicek lah sampai susah-susah ngecek. Tapi berhubung dia tanya terus sehari 3 kali. Miss sudah dicek, Miss sudah dicek. Akhirnya saya cek. Pada waktu saya cek, kaget. Ternyata berkat yang dia kirim itu membayarkan uang pajak, uang DP tertutup. Dari sempak. Bapak Ibu, Anda punya sempak-sempak di dalam kehidupan Anda? Jangan buang. Bangun hubungan. You will never know. Hari ini dia sempak. Suatu hari Tuhan pakai dia jadi berkat.